Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya ingin membahas tentang latihan soal dan pembahasan dari Permenpan nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata SDM aparatur. Jadi di video sebelumnya saya pernah membahas ya sedikit bagaimana peraturan lama itu dulunya mengatakan bahwa Pranata SDM aparatur dan analis SDM aparatur itu dulunya adalah analis kepegawaian. Nah, analis kepegawaian sendiri itu terbagi dua, ada keahlian dan keterampilan. Nah, untuk analis kepegawaian keahlian itu sekarang berubah nama menjadi jabatan fungsional analis SDM aparatur. Sedangkan analis kepegawaian keterampilan itu sekarang berubah nama menjadi Pranata SDM aparatur. Oke, kita langsung saja ya mulai. Soal nomor 1, di sini nomor 41 karena soal yang saya buat dari Permenpan 37 sampai sekarang itu totalnya sudah 40 ya. Nah, ini adalah soal 41 ke-41 yang saya buat. Jadi di sini nomornya 41. Oke, kita langsung saja. PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara adalah A. Pejabat eselon 4, B. Pejabat fungsional analis SDM aparatur, C. Pejabat fungsional Pranata SDM aparatur, D. Pejabat analis kepegawaian, E. Pejabat pembina kepegawaian. Jawabannya C. Pejabat fungsional Pranata SDM aparatur. Jadi teman-teman bisa lihat di pasal 1 ya. Di ayat ke-6, pejabat fungsional Pranata SDM atau sumber daya manusia aparatur yang selanjutnya disebut Pranata SDM aparatur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan, administrasi, pengelolaan, dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara. Jadi kalau teman-teman baca pengertian dari jabatan Pranata SDM aparatur sendiri, itu sangat jauh berbeda tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan jabatan fungsional analis SDM aparatur. Nah, jadi di sini jawabannya adalah C, pejabat fungsional Pranata SDM aparatur. Oke, kita lanjut. Rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun disebut A. Rencana kerja pegawai, B. Susunan kinerja PNS, C. Sasaran kinerja pegawai, D. Target capaian kinerja, E. Rencana kinerja pegawai. Jawabannya C. Sasaran kinerja pegawai. Teman-teman bisa lihat di poin 10 yang masih di pasal 1 ya, kalau saya tidak salah. Jadi pasal 1 itu pengertian-pengertian semua teman-teman. Nah, di sini sasaran kinerja pegawai disingkat dengan SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Jadi jawabannya C, sasaran kinerja pegawai atau SKP. Nomor 43, PAK merupakan singkatan dari atau PAK ya. Ada juga orang yang menyebutnya PAK, ada juga orang yang menyebutnya PAK. Ya senyamannya aja lah. Jadi PAK merupakan singkatan dari A. Penetapan angka kredit, B. Pencapaian angka kredit, C. Pencapaian analis kinerja, D. Penetapan analis kinerja, E. Penargetan angka kredit. Jawabannya A. Penetapan angka kredit. Jadi penetapan angka kredit itu disingkatnya PAK atau PAK, yang merupakan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan atau jabatan dalam jabatan fungsional Pranata SDM aparatur. Jadi sebagai
pejabat fungsional. Jadi teman-teman yang mendaftar di analis SDM aparatur atau peranata SDM aparatur, teman-teman itu pejabat fungsional. Bisa dikatakan pejabat nggak ya? Jadi teman-teman itu adalah pejabat fungsional yang nantinya akan mengumpulkan angka kredit sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi setiap golongan pangkat itu mempunyai angka kredit minimal yang harus dikumpulkan, kemudian nanti akan ditetapkan angka kreditnya. Kalau semisal angka kreditnya sudah memenuhi, nanti teman-teman akan naik pangkat, ya, naik pangkat atau jabatan. Semisal dari golongan A nanti naik ke golongan B kalau angka kreditnya sudah memenuhi. Jadi di sini kita kembali ke soal. Jadi PAK itu merupakan singkatan dari penetapan angka kredit. Jadi jawabannya A. Nomor 4. Nomor 44, jenjang jabatan fungsional peranata SDM aparatur dari terendah sampai jenjang tertinggi yaitu A. Peranata SDM aparatur pelaksana, mahir, utama. B. Peranata SDM aparatur pelaksana, mahir, dan penyelia. C. Peranata SDM aparatur pertama, muda, penyelia. D. Peranata SDM aparatur pelaksana, terampil, penyelia. E. Peranata SDM aparatur terampil, mahir, penyelia. Jawabannya E. Peranata SDM aparatur terampil, peranata SDM aparatur mahir, dan jenjang tertinggi yaitu peranata SDM aparatur penyelia. Jadi untuk jabatan fungsional peranata SDM aparatur itu teman-teman, di peraturan baru ini jenjangnya itu dari terendah sampai tertinggi. Terendah itu adalah terampil, tertinggi adalah penyelia. Jadi susunannya peranata SDM aparatur terampil dulu, kemudian naik ke mahir, dan paling tinggi itu penyelia. Kalau di peraturan lama yang masih Permenpan 36 tahun 2006, analis kepegawaian keterampilan itu jenjangnya kalau saya tidak salah dari analis kepegawaian pelaksana, kemudian naik ke pelaksana lanjutan, kemudian terakhir penyelia. Jadi memang agak berbeda sih setahu saya peraturan baru ini dengan peraturan lama dalam hal jenjang jabatannya ya, dalam hal jenjang jabatannya. Oke, jadi di sini karena di soal mengatakan bahwa dari terendah sampai tertinggi, maka jawabannya E. Terampil, mahir, kemudian penyelia. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah penjelasannya. Ada di bab 3, kategori dan jenjang jabatan fungsional ada di pasal 5. Ayat 1, jabatan fungsional peranata SDM aparatur merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. Jenjang jabatan fungsional peranata SDM aparatur itu terdiri atas terampil, mahir, dan penyelia. Jenjang pangkat jabatan fungsional peranata SDM aparatur itu nanti tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Permenpan nomor 38 tahun 2020. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut. Maaf. Oke. Salah satu unsur kegiatan jabatan fungsional peranata SDM aparatur yang dinilai angka kreditnya adalah A. Kegiatan manajemen, B. Pengelola administrasi umum, C. Manajemen kepegawaian, D. Manajemen ASN, E. Pembuatan karya tulis ilmiah. Jawabannya D. Manajemen ASN. Ada di pasal 7 ayat 1. Unsur kegiatan jabatan fungsional peranata SDM aparatur yang dinilai angka kreditnya itu ada 2. Yang pertama, manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN, dan pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara. Jadi salah satu unsur, ini unsur ya,
Salah satu unsur kegiatan jabatan fungsional Pranata SDM aparatur yang dinilai angka kreditnya adalah manajemen ASN atau manajemen aparatur sipil negara. Jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut lagi. Yang bukan termasuk dalam subunsur. Tadi kita bicara unsur, sekarang kita bicara soal subunsur. Yang bukan termasuk dalam subunsur kegiatan manajemen ASN. Unsurnya tadi adalah manajemen ASN, yang ditanyakan adalah subunsur. Jadi yang bukan termasuk dalam subunsur manajemen ASN ini adalah A. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, B. Pengadaan ASN, C. Pengelolaan ASN, D. Pangkat dan jabatan ASN, E. Pengembangan karir ASN. Jawabannya C. Pengelolaan ASN. Mari kita lihat masih di pasal 7. Tadi ini kita bahas di soal sebelumnya. Sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 2. Di ayat 2 dijabarkan apa saja subunsur yang masuk dalam kategori unsur A, yaitu manajemen aparatur sipil negara. Jadi apa saja unsur-unsur yang masuk, subunsur yang masuk dalam manajemen ASN? Nah, yang pertama ada penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara. Jadi ada penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Kemudian ada pengadaan aparatur sipil negara atau pengadaan ASN. Ada pangkat dan jabatan ASN. Ada pengembangan karir aparatur sipil negara atau pengembangan karir ASN. Jadi yang tidak ada adalah pengelolaan ASN. Jadi jawabannya C. Nanti teman-teman buka saja di peraturannya ya, ini masih panjang lanjutannya. Jadi ada banyak sekali subunsur yang masuk dalam kegiatan manajemen aparatur sipil negara. Oke, kita lanjut. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan atau data atau informasi menurut jenis penggunaannya yang diperlukan dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara merupakan tugas dari jabatan A. Analis SDM aparatur ahli pertama, B. Analis SDM aparatur mahir, C. Pranata SDM aparatur mahir, D. Pranata SDM aparatur terampil, E. Pranata SDM aparatur penyelia. Jawabannya D. Pranata SDM aparatur terampil. Ini ada di pasal 8, di mana di pasal 8 dijelaskan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Pranata SDM aparatur, dimulai dari Pranata SDM aparatur terampil yang meliputi salah satu tugasnya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan atau data atau informasi menurut jenis penggunaannya yang diperlukan dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Jadi ini merupakan tugas dari jabatan Pranata SDM aparatur terampil. Jadi jawabannya D. Nomor 48, menelah dan memetakan bahan atau data atau informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara merupakan tugas dari jabatan A. Pranata SDM aparatur terampil, B. Pranata SDM aparatur mahir, C. Pranata SDM aparatur penyelia, D. JPT Pratama, E. PPK. Jawabannya B. Pranata SDM aparatur mahir. Di soal sebelumnya kita sudah melihat salah satu tugas dari Pranata SDM aparatur terampil. Nah, sekarang di soal ke-48 ini merupakan salah satu tugas dari Pranata SDM aparatur mahir, yaitu menelah dan memetakan bahan atau data atau informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara. Mari kita lihat di soal sebelumnya. Di sini, untuk aparatur terampil,
Itu teman-teman bisa lihat kata di depannya itu agak berbeda ya. Ini mengidentifikasi dan mengklasifikasi. Itu tugas dari SDM aparatur terampil dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa tugasnya itu sama. Jadi, maksud saya tujuan dari tugasnya itu sama, yaitu dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sama ya, dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Yang membedakannya apa? Kalau jabatan peranata SDM aparatur terampil, dia tugasnya mengidentifikasi dan mengklasifikasi. Kalau mahir, tugasnya itu mereka menelaah dan memetakan. Nah, itulah sedikit saya kasih kata kunci bahwa jika teman-teman memang ingin mempelajari kegiatan dari jabatan yang teman-teman lamar, terutama peranata SDM atau analis SDM aparatur, itu teman-teman bisa perhatikan kata-kata di depannya. Jadi biasanya kegiatan dari jenjang yang paling rendah sampai ke paling tinggi itu biasanya saling berkaitan tugasnya. Saling berkaitan, cuma ada yang mengidentifikasi atau ada yang menyusun, kemudian ada yang memeriksa atau memverifikasi, macam-macam lah. Itu tergantung jenjang jabatannya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ya. Nah, untuk yang mahir, tugasnya adalah menelaah dan memetakan bahan atau data atau informasi untuk memudahkan dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Jadi, di sini jawabannya adalah peranata SDM aparatur mahir. Jawabannya B. Oke, nomor 49, memverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan atau data atau informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara merupakan tugas dari jabatan A. Peranata SDM aparatur pelaksana, B. Peranata SDM aparatur keterampilan, C. Peranata SDM aparatur mahir, D. Peranata SDM aparatur penyelia, E. Peranata SDM aparatur pertama. Jawabannya adalah peranata SDM aparatur penyelia yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan atau data atau informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Teman-teman bisa lihat salah satu tugas peranata SDM aparatur penyelia itu memverifikasi dan memvalidasi. Ya, kalau sebelumnya peranata SDM aparatur terampil mengidentifikasi dan mengklasifikasi. Kemudian lanjut ke mahir, menelaah dan memetakan. Dan terakhir ada di tugas jenjang peranata SDM aparatur penyelia, yaitu memverifikasi dan memvalidasi. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi biasanya untuk jabatan fungsional, tugas setiap jenjang itu saling berkaitan, biasanya saling berkaitan. Jadi jika teman-teman mau mempelajari uraian kegiatan dari jabatan fungsional yang teman-teman lamar, teman-teman bisa perhatikan kata-kata di bagian depannya. Oke, jadi karena di soal mengatakan bahwa memverifikasi dan memvalidasi keakuratan bahan atau data atau informasi yang diperlukan dalam proses dokumentasi penyusunan atau penetapan kebutuhan ASN, ini merupakan tugas dari jabatan apa? Dari jabatan peranata SDM aparatur penyelia. Jadi jawabannya D. Oke, nomor terakhir. Hasil kerja dari tugas mengidentifikasi dan mengklasifikasi. Ini tugas siapa? Peranata SDM aparatur terampil. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan atau data atau informasi menurut jenis penggunaannya yang diperlukan dalam proses dokumentasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN adalah
A. Dokumen identifikasi atau dan klasifikasi proses pengembangan karir ASN. B. Dokumen identifikasi dan klasifikasi proses pengelolaan pangkat dan jabatan ASN. C. Dokumen identifikasi dan klasifikasi proses pengadaan ASN. D. Dokumen identifikasi dan klasifikasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. E. Dokumen identifikasi dan klasifikasi mutasi ASN. Jawabannya D. Dokumen identifikasi dan klasifikasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa setiap dari kegiatan kita sebagai jabatan fungsional itu memiliki hasil kerja. Jadi memiliki output. Berupa apa? Beda-beda. Dalam tugas ini kebetulan outputnya itu berupa dokumen. Jadi outputnya itu berupa dokumen. Nah, pertanyaannya, dokumen apa? Seperti itu. Nah, mari kita lihat di penjelasannya. Nah, ini merupakan tugasnya ada di pasal 8, merupakan uraian tugas dari jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur. Ini merupakan tugas dari Pranata SDM Aparatur terampil. Kemudian di bagian keempatnya ada membahas tentang hasil kerja di pasal 9. Nah, hasil kerja tugas jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur dimulai dari Pranata SDM Aparatur terampil. Salah satunya menghasilkan dokumen identifikasi dan klasifikasi penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara. Jadi dari tugas ini menghasilkan dokumen ini. Nah, selanjutnya kemudian ada lagi uraian tugas kedua, berarti menghasilkan ini. Hasil kerja yang poin 2. Oke. Jadi jawabannya adalah dokumen identifikasi dan klasifikasi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Jadi jawabannya D. Oke, selesai teman-teman. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.